Assalamualaikum teman-teman. Namaku Hanan. Sekarang aku akan melakukan wawancara mengenai virus corona. Narasumbernya adalah omku sendiri, yaitu beliau Dokter Daka. Sekarang Dokter Daka berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi kita mau wawancara melalui video call saja ya. Nah, kita mulai. Halo Om Daka, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah, Nan sehat. Sehat. Om Daka boleh nanya tentang virus corona nggak? Ya, boleh sekali ya, Nan. Jadi virus corona itu apa ya? Virus corona itu, jadi virus itu sebenarnya makhluk hidup, karena makhluk hidup yang kecil banget. Namanya mikroorganisme. Itu sama kayak kita, makhluk hidup tapi kecil. Nah, virus itu bisa menginfeksi manusia, hewan, makhluk hidup lain lah. Itu nanti bisa menginfeksi, nanti jadi penyakit. Nah, untuk yang sekarang itu yang terkenal itu namanya ada salah satu virus corona. Sebenarnya banyak virus tuh, ada macam-macam, tapi sekarang yang paling terkenal itu namanya virus corona. Corona itu ya jenis virusnya, jenis makhluk hidupnya namanya virus corona. Iya. Oh, jadi begitu ya Om Daka ya. Lalu bagaimana virus corona itu ada? Jadi udah lanjutin tadi kan virus corona. Jadi sebenarnya virus corona itu udah lama ada dari dulu, udah lama. Kalau misalkan Anan tahu kayak sakit MERS, SARS, pernah dengar apa enggak? Di Arab itu sakit di Arab. Nah, itu sebenarnya sama kayak virus corona ini. Jadi kalau bedanya sama yang virus di Arab itu, virus corona ini tuh kayak berkembang aja gitu, kayak berkembang jadi tipe virus yang baru. Nah, jadi kalau virus corona itu ada apa istilahnya, host pembawanya itu santer dikabarkan tuh hewannya apa, hewannya itu kelelawar. Gosipnya yang terkenal itu. Jadi virus corona itu tadi pertanyaan apa? Karena gejalanya apa? Berasal dari itu bagaimana virus corona itu ada, berasal dari mana gitu. Oh iya, jadi awalnya itu virus corona itu dari asalnya itu dari Wuhan Cina. Jadi Wuhan Cina itu orang-orang di sana tuh banyak. Tadi kan Om Daka udah bilang di situ hewan yang jadi pembawanya itu kayak macam-macam, kayak kelelawar, kayak apa namanya, bajing. Ya itulah kelelawar, terus kayak model luwak gitu, apa sih namanya ya, rubah gitulah. Nah, di Cina itu kan orang-orangnya kan rata-rata non muslim, terus mereka konsumsi hewan-hewan yang jadi pembawa virus. Nah, makanya kalau udah konsumsi, orang udah makan hewan yang bawa virus itu, jadinya awal mulanya dari situ ya kena lah virusnya orang yang konsumsi daging-dagingan tadi itu, ya kelelawar dan segala macem. Apalagi kalau imunnya pas jelek kan, ya jadinya tambah faktor risiko. Akhirnya
virus itu kan cepat nyebar lewat udara, lewat ini air liur segala macam. Terus akhirnya masuk ke Indonesia ya, malah jadinya jadi seluruh dunia kena pandemi tadi itu, jadi ribut. Iya. Nah, itu awal mulanya ya, Nan. Terus Lalu mengapa semua orang takut terhadap virus corona? takut akan virus corona. Pertanyaannya itu ya? Iya, semua orang takut. Jadi sebenarnya kalau Om Daka mau jawab sih, kalau takut sebenarnya nggak takut, tapi kita harus waspada. Kenapa? Soalnya virus ini sebenarnya ya jangan ditakutin. Kenapa mau ditakutin? Orang kita bisa ngontrol kok, kita bisa ngontrol virus, jangan virus yang ngontrol kita. Kita bisa pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan segala macamnya. Kita ngontrol virusnya, tapi perlu digarisbawahi kita juga harus waspada. Kenapa kok harus waspada? Soalnya virus ini yang tadi Om Daka bilang kan, Hanan, virus ini tuh cepet banget nularnya, ya, cepet banget nularnya. Nggak cuma kontak langsung, tapi kontak secara nggak langsung aja bisa. Jadi maksudnya Om Daka kayak gini, nularnya cepet banget lah, intinya kayak gitu. Jadi kita harus mutus rantai penularan itu. Caranya ya kita harus waspada memang. Nggak usah ditakutin, tapi harus waspada. Oh, jadi gitu ya. Terus gejala virus corona itu apa saja? Oh, gejala virus corona apa saja? Ya, gejalanya itu sebenarnya kalau ditanya gejalanya secara umum tuh tidak khas, Hanan, ya. Nggak khas sama sekali, tapi Om Daka bisa nerangin itu virus corona itu bisa, kalau ada orang ya, kalau ada pasien, ada orang kena virus corona itu sebenarnya tergantung imun masing-masing. Nanti manifestasinya apa sih gejalanya itu nanti bisa timbul gejala atau nggak bisa timbul gejala. Jadi ada dua nih, Nan, bisa timbul gejala sama nggak timbul gejala. Kalau nggak timbul gejala itu orang ya biasa aja, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada panas segala macam, tapi dia bawa virusnya. Nah, yang kedua yang dengan gejala itu sebenarnya macam-macam. Sekarang udah banyak sekali, udah kompleks banget. Kalau dulu itu bilang kalau virus corona itu demam lebih dari 2 minggu, terus batuk, pilek, pokoknya gejala saluran napas lah ya, batuk, pilek, demam, sesek itu kalau udah gejala yang berat. Kalau udah mulai sesek ya, Hanan. Jadi dengan gejala itu bisa gejala ringan, bisa gejala berat. Kalau gejala ringan itu paling demam, batuk, pilek. Kalau udah berat itu mulai ke sesak nafas. Jadi ini sampai perlu bantuan tenaga medis, bantuan oksigen, alat pernafasan ya. Umumnya kayak gitu lah. Yang jadi PR itu sebenarnya yang tanpa gejala tadi, pasien tanpa gejala. Soalnya kenapa? Lah, kita kalau ketemu orang aja, kalau misal dia sehat-sehat kan kita nggak mikir apa-apa ya. Tapi era pandemi sekarang itu mesti waspada. Soalnya orang sehat pun bisa bawa virus corona. Makanya dari pemerintah kemana-mana itu dianjurkan buat pakai masker. Soalnya kita nggak tahu nih musuhnya bisa siapa aja ya, bisa orang yang ketemu di jalan, bisa siapa aja lah. Dan pergi ke sekolah ya ada orang
jualan misal di pasar ya itu bisa, siapa aja bisa Oh, jadi gitu. oh ya. Terus jika seseorang memiliki gejala virus corona, apa yang harus dilakukan? Kalau orang memiliki Memiliki gejala gejala virus corona, virus corona, apa yang Apa harus yang- apa yang harus dilakukannya? oh pasiennya maksudnya Ya, apa kitanya nih? kayak siapa aja gitu, siapa aja. Kalau ada yang memiliki. tuh misal kalau ada, mungkin kitanya ya, kita yang bukan pasiennya ya, kalau kalau misal ada orang kena corona ya langsung aja ke rumah sakit, jadi ada penanganan medisnya gitu ya, intinya kayak gitu. Tapi kalau kita sebagai orang di sekitar, misal ada tetangga kita nih, tetangga kita kena virus corona misalkan ya, nah kita ini harus ngapain sih kayak gitu mungkin ya pertanyaannya ya. Iya, itu nomor 7. Enggak. Hikmah apa? Nah, oh iya, jadi kayak gitu ya, misal kasusnya kayak gitu. Nah, itu gimana sih kita sebagai tetangga pasien COVID? Jadi kita pertama ya harus mikir dulu sebenarnya, mikir kalau oh ini pasien COVID, jangan malah dijauhin ya. Kita malah harus saling bantu, istilahnya kayak gini, jangan malah kita takut terus istilahnya jadi kita menjauh gitu terus wah nggak mau deket-deket. Nah itu nggak kayak gitu juga, kita cukup waspada aja, cuma kita tetap harus tolong menolong. Nah malah jangan dijauhin lah intinya, pasien COVID itu malah jangan dijauhin. Soalnya kenapa, kalau dijauhin malah nanti apa ya, orang-orang mikir kalau COVID itu hal yang tabu gitu loh, hal yang memalukan. Jadi malah nanti sebenarnya COVID itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang memalukan. Itu sakit biasa kayak flu, orang sakit kan normal kan, orang sakit normal. Nah jadi kalau kita ya cukup waspada tadi aja, kalau kita di sekitar orang yang sakit ya kita ngikutin protokol kesehatan yang dari pemerintah. Misal contoh yang pertama pakai masker ya, pakai masker. Mungkin kalau orangnya deket sama kita jarak berapa meter atau jarak berapa rumah, itu maskernya bisa didobel atau pakai masker N95 kalau Hanan tahu, masker yang tertutup rapat kayak di rumah sakit. Nah terus yang kedua tadi apa, masker, cuci tangan ya, jangan lupa cuci tangan, kemana-mana tuh cuci tangan, mau habis ngapain, mau sebelum ngapain itu harus cuci tangan ya. Ada ini langkah-langkahnya, step-stepnya kalau Hanan tahu, nanti coba lihat tuh di buku ya, ada berapa langkah itu ya. Nah terus yang ketiga, kalau bisa kita jangan kontak langsung ya. Jadi kalau misalkan kita mau berempati nih, kita mau tanya kabar gimana, coba telepon, coba di chat ya. Sekarang kan zaman HP lah ya, udah teknologi udah tinggi, udah maju maksudnya. Ya udah telepon aja, jangan kontak langsung. Terus kalau misalkan apa ya, apalagi ya, udah ya, apalagi cuci tangan ya, yang paling penting cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, pakai sabun ya kalau cuci tangan. Terus jangan kontak langsung, kalau bisa kita cukup dukungan itu kalau bisa jarak jauh aja, apa ya, entah ngirim apalah, ngirim makanan, ngirim apa, pokoknya intinya jangan jauhin pasien COVID. Oh iya. Oh jadi begitu. Lalu apa perbedaan ODP dan PDP?
itu. Hanan kelas berapa sih Hanan? Kelas 4A. Oh, 4. Kelas 4 SD berarti? Iya. Oh iya. ODP sama PDP ya? Iya. ODP sama PDP itu sebenarnya itu istilah lama Hanan ya. Kalau di dunia medis itu istilah lama, istilah sebelum ini. Kalau sekarang udah ada istilah baru. Nah, kalau Om Daka bilang istilah lama yang istilah ODP, PDP, jadi ada 3. Kalau dulu tuh ada 3 istilah ya. Yang pertama tuh orang tanpa gejala atau OTG, itu yang pertama. OTG itu apa sih? OTG itu orang yang pernah kontak sama pasien yang dicurigai corona tapi tanpa gejala, yang tadi Om Daka bilang ya tanpa gejala, itu OTG. Nah, yang kedua itu ODP atau orang dalam pemantauan ya. Orang dalam pemantauan itu orang yang pernah kontak dengan yang positif terus nggak ada gejala ya, ada gejala coy. Jadi orang yang pernah kontak sama pasien positif terus ada gejala tapi gejalanya ringan ya. Nah, yang PDP, pasien dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan atau pengawasan itu sudah bergejala dan sudah dikatakan kalau itu pasien positif COVID ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi bedanya ODP sama PDP itu sebenarnya dari gejalanya ya, dari gejalanya. PDP itu lebih berat, udah pasien, tapi kalau ODP itu belum pasien, belum dikatakan bahwa itu pasien COVID. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Oh, jadi begitu ya perbedaannya. Oke, jadi habis itu lalu apa sudah ada obat dan vaksin untuk virus corona? Obat dan vaksin ya. Kalau obat dan vaksin, kalau setahu Om Daka, menurut pengalaman pribadi menangani juga ya, jadi obat itu belum ada, Nan. Obat khusus buat virus COVID corona itu belum ada sampai sekarang. Paling kita dari tim medis itu ngobatin sesuai simptom, sesuai gejala, sesuai gejala bukan. Jadi sesuai gejala yang timbul aja. Jadi misalkan tadi gejalanya timbul yang ringan ya, misalkan demam, batuk, ya kita ngobatin demamnya, ya kita ngobatin batuknya. Terus kalau ada tambahan lagi obatnya sih sebenarnya. Kalau Hanan tadi cerita di awal nih kan, awalnya COVID itu kan gara-gara virus ya, kita ngasih obat antivirus, tapi belum ada obat antivirus corona, itu belum ada sampai sekarang ya. Cuma kita menggunakan pakai obat-obatan virus yang ada sebelumnya. Terus kalau vaksin, kalau setahu Om Daka vaksin sekarang masih dikembangkan ya, seluruh masih mengembangkan. Di Indonesia sendiri itu Om Daka kemarin dapat kabar terakhir di Unpad itu di Bandung, di Bandung itu masih kenceng-kencengnya ngembangkan ini vaksin, butuh relawan berapa ya, kurang lebih kayak 200-an ya, 200-an inilah relawan lah yang mau jadi relawan yang mau ini jadi disuntik vaksin COVID pertama kali, 200 orang tadi itu ya. Itu Om Daka sempat dapat edarannya, cuma
Om Daka belum turun isi formulir juga. Oh iya. Mungkin Teh Ina atau Om Yois kalau mau. Ya, next. Oke. Ya, terus apakah bisa virus corona ini hilang? Apa? A- Apakah bisa virus corona ini hilang? Apakah bisa virus corona ini hilang? Ya, jadi virus corona itu nggak bisa hilang. Virus corona itu nggak bisa hilang karena sudah ada di sini ya. Nggak bisa hilang terus udah ada terus hilang itu nggak. Cuma kita bisa memutus rantai penularan virus corona itu sendiri. Dengan apa? Dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan dari pemerintah ya, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, ya, olahraga, makan dijaga dan sebagainya tadi lah. Kita nggak bisa ngilangin virus corona, yang kita bisa cuma memutus rantai penularan virus corona itu sendiri. Oh, ya, terima kasih Om Daka untuk waktunya, wawancaranya. Udah. Udah. Lagi dong. Terima kasih. Terima kasih Om Daka. Oh iya. Iya, sama-sama ya, Nak. Sehat-sehat ya. Demikian wawancara kami. Demikian wawancara saya bersama Dokter Daka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.